Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa mengawali kegiatan yaitu untuk tausiah bersama dengan teman-teman penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Kediri. Hari ini sudah ada di tengah-tengah kita seorang penyuluh yang sudah malang melintang di dunia penyuluhan, baik dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua, yaitu beliau Ustadzah Khairunisa, salah satu penyuluh yang ada di Kota Kediri ini, yang hari ini akan mencoba mendiskusikan, akan mencoba memaparkan tentang bagaimana seorang wanita yang ideal, tentunya bagi seorang suami, bagi anak-anaknya, bagi keluarganya. Insya Allah akan dipaparkan langsung oleh beliaunya tentang bagaimana seorang wanita yang sangat ideal itu. Oleh karena itu, alangkah baiknya untuk pertemuan kita kali ini kita buka dengan bacaan surat Fatihah. Semoga acara ini nanti bisa berjalan dari awal hingga selesai. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustadzah Khairunisa untuk menyampaikan pemaparannya tentang wanita, keluarga, dan anak-anaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, karahmatan, serta taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa bertemu kembali di acara penyuluh Kota Kediri. Dan tidak lupa kami haturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang berbahagia, dalam kehidupan ini, terutama di tahun ini 2020-2021 di negara kita, khususnya Indonesia, telah diuji oleh COVID Corona. Tentu saja di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, tentu saja banyak sekali yang merasakan bahagia karena ujian tersebut. Di sini kami akan berusaha bagaimana keluarga kita bisa bahagia dalam kondisi apapun. Tentu saja di dalam rumah tangga semuanya mengharapkan rumah tangga bahagia. Tidak ada yang tidak pengen rumah tangga kita itu bahagia. Di sini kami akan menyampaikan bagaimana kriteria-kriteria di dalam rumah tangga kita biar tercapai kebahagiaan dunia akhirat. Kebahagiaan di dalam rumah tangga tentu saja
suami istri itu terjalin atau ada ikatan suami istri yang sah yang tercatat di KUA. Itu yang pertama. Setelah itu baru mengelola bagaimana rumah tangga itu biar bahagia, baik suami maupun istri dan anak. Di dalam rumah tangga yang paling utama peran wanita atau peran istri di dalam rumah tangga untuk menuju rumah tangga yang bahagia. Kami akan menyampaikan, memberikan resep bagaimana kriteria rumah tangga yang bahagia. Yang pertama adalah keluarga tersebut jadikanlah nuansa yang islami. Jadi rumah itu jadikanlah nuansa yang islami. Contohnya nuansa yang islami bagaimana? Sebelum suami istri itu punya keturunan, suami dan istri berusaha di saat hubungan suami istri itu selalu berdoa. Di saat hubungan suami istri juga secara islami. Semua tentu saja sudah tahu bagaimana hubungan suami istri secara islami. Bukan hanya karena buru nafsu, baik istri maupun suami. Setelah punya keturunan, di saat menjalankan sholat, itu selalu berusaha berjamaah. Baik suami maupun istri dan anak berjamaah di rumah. Tetapi kalau berjamaah di masjid, ya semua diajak di masjid maupun musola. Kalau tidak di masjid, di musola, ya berusaha sholat berjamaah di rumah. Contoh selanjutnya, nuansa islami, yaitu membaca Al-Quran. Rumah kalau sering untuk membaca Al-Quran, itu rumah itu rasanya adem, walaupun rumah itu sederhana, bukan mewah. Tapi kalau sering untuk membaca Al-Quran, itu rasanya adem, tentrem. Tapi kalau tidak sering untuk membaca Al-Quran, rumah itu megah, mewah, tapi rasanya panas. Semua mesti bisa merasakan. Itu yang pertama, jadi rumah tersebut jadikanlah rumah yang islami. Yang kedua, kriteria yang kedua untuk menuju keluarga yang bahagia. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga itu juga sangat penting, terutama pendidikan akhlak. Karena apa? Anak itu akan selalu meniru tingkah laku orang tua. Bisanya niru. Jadi sebagai orang tua tidak selalu memerintah terhadap anak. Jadi orang tua itu adalah contoh anak-anak tingkah laku. Contoh seperti masalah bahasa, masalah tingkah laku orang tua. Kalau orang tua selalu misuh-misuh, tentu saja anak juga akan ikut misuh-misuh. Kalau orang tua sering duduknya
jegang ibaratnya, itu pun anak akan meniru. Ditambah lagi, umpama bapaknya merokok. Anak itu ya juga tanda tanya, piye yo rasane rokok. Lama-lama kalau sudah besar pengen merasakan rokok. Jadi kalau anak itu bersalah di hadapan kita, kita jangan selalu atau jangan sering menyalahkan terhadap anak. Terutama masalah akhlak. Kita introspeksi diri, sudah memberikan contoh pendidikan, terutama pendidikan akhlak terhadap anak atau belum. Jadi kesalahan anak bukan sepenuhnya kesalahan anak. Jadi bisa dari orang tua, mulai dari di saat hubungan suami istri tadi, berdoa atau tidak, secara islami atau tidak. Apalagi sebagai orang tua, jangan sekali-kali berusaha untuk menghindari kata-kata anak nakal. Karena apa? Kata-kata orang tua itu adalah suatu doa, walaupun tidak sengaja kita hanya bicara. Ya, berusaha atau hati-hati terhadap anak di saat kita bicara. Itu yang kedua adalah pendidikan. Yang ketiga adalah ekonomi. Di dalam rumah tangga, kalau pengen rumah tangganya bahagia, ekonomi. Berusaha ekonomi harus tercukupi. Lah, biar ekonomi tercukupi bagaimana? Ya harus kerja, apalagi sebagai suami. Harus kerja. Tidak harus menjadi PNS, yang penting berusaha kerja. Kalau suami sudah bekerja, tapi belum bisa mencukupi keluarga, nah, istri atau sebagai wanita harus berusaha membantu perekonomian keluarga, membantu suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Insya Allah kalau ekonomi keluarga itu tercukupi, cukup maksudnya, itu juga keluarga akan merasakan bahagia. Yang keempat adalah kesehatan. Di dalam rumah tangga, kesehatan juga sangat penting. Karena apa? Kalau salah satu keluarga, anak maupun suami, itu ada yang sakit, tentu saja semua keluarga akan merasakan bagaimana rasanya ada keluarga yang sakit. Untuk itu jagalah kesehatan. Lah, bagaimana untuk menjaga kesehatan? Lah, tentu saja rumah tersebut harus bersih. Semua anggota keluarga harus bisa merawat kebersihan rumah tangga. Walaupun suami kalau di kantor, di luar, di kerjaannya sebagai pejabat. Kalau di rumah, ya juga harus membantu pekerjaan rumah biar kebersihan di dalam rumah tangga itu bersih dan sehat. Begitu juga sang istri. Umpama, kalau di kantor sebagai pejabat, di rumah adalah menjadi ibu rumah tangga. Jadi harus selalu menjaga kebersihan, kesehatan di dalam keluarga. Yang kelima, atau yang terakhir, kriteria di dalam menuju keluarga yang bahagia. Yang kelima adalah
hubungan keluarga suami dan keluarga istri harus seimbang. Maksudnya harus seimbang yaitu selalu menghormati, menghargai baik keluarga istri maupun keluarga suami. Di dalam rumah tangga tentu saja banyak sekali godaan, cobaan, baik dari keluarga suami maupun dari keluarga istri. Keluarga suami itu ada kakak, ada adik, ada paklik, begitu juga di keluarga istri. Belum tentu keluarga itu senang semua sama istri maupun sama suami. Kadang-kadang bisa menjadi kompor. Kalau istri dengan suami tidak bisa menyatukan antara keluarga suami dan istri, itu pun juga di dalam keluarga tidak akan menemukan bahagia karena tidak bisa mengimbangi antara keluarga suami dan keluarga istri. Itulah pemirsa yang kami hormati, 5 kriteria di dalam rumah tangga untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan di dalam rumah tangga bisa menjalani kriteria 5 tadi, insya Allah akan merasakan bahagia dunia akhirat di dalam rumah tangga. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.